Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari progres-progres yang kita lihat khusus untuk Bundaran HI sampai ke Harmoni ya, dan juga banyak sekali netizen serta sahabat On Road Indonesia yang bertanya kapankah bisa dioperasikan perpanjangan dari jalur MRT Jakarta Bundaran HI sampai ke Harmoni tersebut, mengingat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebenarnya sudah semakin banyak yang selesai ya. Nah, berdasarkan informasi yang juga kita komunikasikan dengan MRT Jakarta serta pesan-pesan yang disampaikan di media sosial MRT Jakarta, bahwasannya untuk seksi Bundaran HI sampai ke Harmoni akan beroperasi nantinya di 2027. Hal ini dikarenakan ya setelah pekerjaan-pekerjaan struktur dan juga pembuatan terowongan selesai, stasiun juga berikutnya, maka ada kontrak package ataupun pengadaan untuk rolling stock ya, keretanya sendiri serta sistem yang disiapkan. Nah, itu masuk kontrak package yang berbeda ataupun CP 204 dan 205. Jadi memang menunggu dari CP 204 205 selesai. Setelah pekerjaan-pekerjaan ini selesai ya, makanya butuh waktu. Dari itu semoga pekerjaan ini dapat selesai. Kita dukung MRT Jakarta bersama Satkernya dalam merampungkan jalur baru, yaitu Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, paling tidak ya segmen yang akan beroperasi lebih cepat. Mudah-mudahan juga tidak sampai 2027, karena LRT Jakarta dari Manggarai sampai ke arah Velodrome itu akan selesai 2026 ya, yang juga kita harapkan Manggarai ke arah Duku Atasnya selesai, sehingga benar-benar menambah dari jalur-jalur baru transportasi modern yang ada di Jakarta menjadi signifikan. Ditambah lagi nanti di bulan Agustus untuk jalur barat timur MRT Jakarta juga mulai akan di groundbreaking, berarti sudah siap untuk dikerjakan. Ke bagian ujung di sini ya, ke arah Bundaran Air Mancur di Silang Barat Daya Monas, kita lihat memang pekerjaan-pekerjaan di bagian atas dari jalur MRT Jakarta itu sudah tidak banyak ya, karena fokus pekerjaan adalah di bagian bawah pembuatan terowongan, dan kita sudah masuk ke area terowongannya. Secara keseluruhan terowongannya sudah selesai ya, sudah dipasang juga pipa-pipa di bagian dalam, dan kemungkinan akan dilanjutkan pemasangan rel nantinya di CP 204 dan 205. Stasiun Tamrin sendiri itu juga sudah sampai di bagian bawah ya, base lab, di mana nanti akan dipakai untuk peron. Ya, dan stasiun ini adalah stasiun yang paling panjang sebagai stasiun titik temu dari jalur barat dan jalur barat timur dan juga utara selatan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat di bagian pinggir ini adalah akses ya. Hanya satu baru akses yang nampaknya dikerjakan, yaitu di sekitar Tamrin 10 ya. Di sini ada area yang ditutup, dan ini akan menjadi entrance ataupun jalur keluar masuk ke stasiun MRT Tamrin. Di sana di sekitar pintu masuk akses itu ada bagian deck ataupun plat baja yang dibuka ya, di atas dari rangka-rangka baja. Nah, kemudahan dari menaruh plat-plat baja tersebut adalah sangat fleksibel pada saat dibutuhkan untuk konstruksi. Jadi tinggal buka, kemudian dilakukan konstruksi, tutup lagi seperti itu sampai benar-benar selesai. Plat-plat bajanya cukup lebih luas ya dibandingkan dengan stasiun Glodok ataupun stasiun lainnya yang kita lihat, karena stasiun ini memang panjang kemudian lebih lebar. Jadi para pengguna MRT Jakarta nantinya bisa mengakses ke stasiun MRT Tamrin lewat tadi di sekitar Tamrin 10. Di situ ada food court ya, jadi pada saat sudah berbelanja tinggal masuk dari sana dan sampai di stasiun. Sebenarnya Tamrin akan punya banyak entrance karena kan tadi ya sebagai stasiun yang cukup besar.
area di bagian tengah, walaupun Jalan Tamrin sempat ada yang ditutup ya lajur Transjakartanya, tapi Jalan Tamrin cukup lebar sehingga tetap menyisakan lajur-lajur bagi kendaraan dapat melewatinya dengan nyaman. Untuk CP201 berakhir di sini, yaitu di Harmoni. Oh, mohon maaf ya, tadi kalau lurus berarti harus masuk ke lajur Transjakarta. Baik. Nah, CP201 itu akan sampai di sini bertemu dengan stasiun Harmoni. Stasiunnya posisi berada di Jalan Gajah Mada ya. Kemudian ada stasiun Sawah Besar setelahnya, lalu ada Mangga Besar. Nah, stasiun Sawah Besar itu masih berada di sisi Gajah Mada, mungkin di pinggir kalinya kali ya. Nah, lalu berikutnya akan crossing untuk di stasiun Mangga Besar yang berada di Jalan Hayam Buruk ke arah tengah. Di bawah sini ini adalah terowongan yang akan menghubungkan stasiun Harmoni dengan stasiun Monas. Nah, stasiun Harmoni itu kita lihat belum banyak ya, belum signifikan pekerjaannya, masih dalam tahap penggalian. Biasanya dimulai dengan pembuatan D-wall ataupun diafragma wall yang nantinya itu akan menjadi dinding stasiun. Untuk stasiun Monas kita sudah mengunjungi, ada di bagian kiri, dan kita juga lihat pembuatan akses menuju ke stasiun Monas. Ada dua, ada yang di bagian kanan di sini nih, di samping dari Kominfo, yaitu Jalan Museum, kemudian ada yang di Jalan Silang Barat Daya Monas. Bagian kiri ini ada krennya, gantri kren yang juga dipergunakan untuk membuat terusan terowongan, biasanya seperti itu. Namun di sini pekerjaannya sudah selesai. Setelah halte Transjakarta, ke sisi utaranya di bagian kanan kita bisa lihat, ataupun ke sisi selatannya ada area yang ditutup. Ke sisi utara mudah-mudahan nanti bisa terhubung ya langsung dengan akses entrance yang di Jalan Museum menuju ke stasiun MRT Monas, sehingga para penumpang bis Transjakarta ataupun yang ada di halte Transjakarta Monas tidak lagi menyeberang zebra cross ke arah Jalan Museum, tapi bisa langsung menuju ke dalam stasiun MRT Monas, apakah itu menggunakan anak tangga, lift, eskalator. Untuk Silang Barat Daya Monas ada di sini aksesnya, dan pekerjaan yang berlangsung adalah jacking ya, ataupun pembuatan terowongan yang metodenya dengan mendorong box-box beton. Sedikit kita lihat di halte Transjakarta Monas di sini, yang kita perhatikan juga dari atas bis Transjakarta, ada penambahan rangka-rangka baja di sisi selatan. Nah, apakah akan digeser ya halte Transjakartanya, kita belum tahu, sehingga di sini bisa diintegrasikan, dibuat konstruksi ataupun akses masuk. Di depan gedung Museum Nasional kita saat ini, di jalan museumnya ada gantri kren ya. Dan jalan museum ditutup total dikarenakan proses konstruksi berlangsung untuk pembuatan akses masyarakat menuju ke stasiun yang ada di seberang stasiun Monas. Dan di seberang kita di bagian tengah ini adalah ujung dari halte Transjakarta yang juga ditutup. Ya, mudah-mudahan ada integrasinya di situ. Kalau tidak, berarti nanti para penumpang akan menyeberang ke sini, ke Jalan Museum, dan ada entrance. Para pejalan kaki di sini juga dibuat proteksi ya untuk menyeberang, biasanya melewati trotoar untuk melintasi jalan ini, Jalan Medan Merdeka Barat. Sehingga tentunya aman pada saat melewati, mengingat jalur trotoarnya ditutup ya. Kita sudah berada di depan gedung Kominfo, jadi nanti bagi para ASN ya, kemudian juga para pekerja yang ada di sini, sangat mudah menuju ke stasiun MRT, tinggal selangkah masuk ke area entrance dan sampai di seberang sana.
Di dalam stasiun akan ketemu dengan ruang concourse terlebih dahulu, lantai concourse untuk security check, kemudian ada gate ya, validasi tiket. Halte Transjakarta Monas di sini ditutup-tutup dengan panel-panel. Kemudian disisakan jalan juga untuk menyeberang, baik ke Medan Merdeka Barat sisi ke arah Monasnya, sisi timur, ataupun Medan Merdeka Barat ke sisi gedung Museum Nasional. Nah, di bagian dalam kita lihat ada para pekerja ya. Apakah itu hanya untuk melancarkan pembuatan terowongan akses atau juga untuk sekalian membuat jalur anak tangga ataupun juga eskalator ke bawah. Ini adalah akses halte Transjakarta menuju ke gedung museum menggunakan zebra cross. Kita harus tekan terlebih dahulu tombol yang ada di sini untuk menyeberangnya. Walaupun kadang-kadang kita perhatikan ada kendaraan-kendaraan yang tidak begitu aware ya, ataupun tetap berjalan pada saat di sini lampu pejalan kakinya sudah hijau dan lampu kendaraannya merah. Ini 15 detik kita menunggu pada saat kita tekan. Untuk sisi selatan dari halte Transjakarta Monas, ini yang kita perhatikan sebelumnya, ada pekerjaan pemasangan rangka-rangka baja yang agak lebih tinggi dari tanah. Apakah ini akan dipergunakan sebagai lantai yang baru dari halte Transjakarta? Kita belum tahu. Ada pemotongan pohon juga di situ ya. Pemotongan dari cabang-cabang pohon. Cukup kuat dan cukup kokoh karena tiang-tiang bajanya juga ditempatkan di atas pondasi. Ini masih harus dilanjutkan ya, karena akan bersambung sampai ke sini. Atau apakah ini untuk memperluas dan memperbesar dari halte Transjakarta tersebut? Nah, ini yang kita belum tahu. Haltenya bukan halte yang baru, tapi halte yang mungkin lama, agak lebih lama lah dibandingkan dengan halte-halte Transjakarta yang sudah direvitalisasi. Di bawah dari jalan yang kita lewati ini ada terowongan yang menghubungkan stasiun Monas dan juga stasiun Tamrin. Sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh karena di sini sudah bertemu dengan stasiun Tamrin. Jalan Tamrin sendiri memiliki saluran air yang kalau kita lihat di bagian bawah sini nih, ada kisi-kisi atau teralis air di bagian jalan yang apabila hujan yang cukup lebat maka air akan langsung masuk ke saluran yang ada di bawah dan dialirkan sehingga jalan lebih cepat kering. Stasiun Tamrin seperti tadi ya, informasi bahwasannya memiliki panjang 400 meter, maka akan membentang dari sekitar Bundaran Air Mancur sampai ke sini nih. Nah, apakah akan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di depan Sarinah? Kita belum tahu ya. Cuman kalau kita lihat jaraknya cukup jauh ya. Harapan masyarakat sebelumnya ya, dan netizen sahabat Indonesia, walaupun belum sampai ke Harmoni, paling tidak sampai ke Monas bisa dioperasionalkan terlebih dahulu. Setelah kita mendengar penjelasan ternyata belum bisa, jadi memang akan selesai sampai ke Harmoni dan harus juga menunggu kereta serta sistem komunikasi dari si kereta tersebut. Dalam hal ini fase MRT fase 2A dan fase 3 ya, itu sama dengan fase 1, investornya dari Jepang.
yang diwakili oleh JICA, Jakarta International Cooperation Agency, ya. Dan badan inilah yang menyuntikkan dana untuk pembangunan MRT fase 2A dan fase 3. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.